Halo geng, anak kelahiran 90-an wajib bingit nonton film ini. 20 tahun Century Girl, film yang berlatar tahun 90-an bertema percintaan yang akan membawa kita bernostalgia. Tentunya dengan balutan komedi yang menambah film ini menjadi tambah seru. Pokoknya pecinta drama wajib banget nonton film ini. Rating film ini di IMDb adalah 8, tapi menurut aku pribadi ki 9 harusnya sih. Oke wis gak usah kesuwen, mari kita ke alur filmnya saja. 수고하셨습니다. Bora, seorang gadis cantik yang baru saja menyelesaikan pendidikannya di sebuah universitas, dan cerita pun akan dimulai dari sini. Bora yang bekerja sebagai penyiar, hari itu mendapat telepon dari ayahnya. Tujuan ayahnya menelpon saat itu adalah selain kangen dengan Bora, ternyata sebelumnya si ayah mendapat kiriman paket yang ditujukan untuk Bora. Kita pun dibawa jauh ke dalam kenangan Bora saat masih muda. Hari itu terlihat Bora sedang dolan ke rumah sahabatnya yang bernama Yeondu. Yeondu ini memiliki penyakit jantung, dan hari itu seharusnya dirinya terbang ke Amerika Serikat untuk melakukan pengobatan. Tapi dirinya malah berkata kepada Bora, "Buat apa aku melakukan operasi jantung? Wong jantungku saja sudah dicuri." Cuaks! 나 심장을 도둑 맞아 수영이야. 심장이 없는데. Ternyata Yeondu sedang jatuh cinta guys. Yeondu yang saat itu sedang menjaga usaha konveksi milik orang tuanya tidak sengaja bertemu dengan seorang pria yang ingin memesan seragam sekolah. Nah, pria itulah yang sudah mencuri hati Yeondu. Karena mengetahui akan bersekolah di sekolahan yang sama, Yeondu meminta tolong kepada Bora agar Bora memata-matai dan mengulik semua informasi tentang pria itu. Demi sahabatnya supaya mau menjalani pengobatan, Bora pun menyetujui permintaan Yeondu. 앞으로 넌 그의 일거수일투족을 모두 알게 될 거야. 그러니까 수술 잘 받고 돌아와. 오늘이 드디어 입학식이구나. 이 좋은 걸 두고 병원 신세라니. Tibalah hari pertama Bora masuk sekolah. Hari itu keluarga Bora seolah tidak percaya dengan perilaku Bora yang tidak seperti biasanya. Mulai dari bangun pagi, yang menurut ibu Bora itu hanya akan terjadi kalau matahari terbit dari barat. Anjas kiamat dong. 일어났는데? 웬일이래? 해가 서쪽에서 뭐야? 감겨? 생각만 해도 너무 떨려. Hari itu dirinya pergi dengan sangat semangat karena mengemban misi mulia dari sang sahabat. 그리고 럭키 아파트로 달려가서 버스를 놓치지 않고 타면 아파트 단지 방향으로 사라지는 걸 봤거든? 우리 동네. Ternyata yang namanya niat baik pasti akan dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa. Secara tidak sengaja saat itu Bora malah bertemu langsung dengan pria idaman sahabatnya itu. 이번엔 네가 살아. 너구나. 기억해? 그의 이름은 백현진. Singkat cerita, sampainya di sekolahan, karena saking semangatnya menjalankan misi itu, Bora sampai tidak sadar dan dihadang oleh Pak Guru. 여자가 이쪽, 남자가 저쪽이야. 빨리 들어가. Nah, ternyata walaupun sekolahan itu adalah sekolahan campuran, tapi mereka memisahkan kelas pria dan kelas wanita guys. Ya kurang lebihnya kayak pesantren gitu gambarannya geng. Siswa yang mempunyai niat lain masuk ke sekolahan itu tentunya pada lemes dong mengetahui kenyataan itu. 방법이 아주 없는 건 아니야. 남녀공학은 너가 좋아했는데 이건 뭐 여중에 Kabar baiknya mereka tetap bisa tebar pesona dengan lawan jenisnya ketika jam istirahat. Kembali ke cerita, terlihat Bora sangat bersemangat mengulik informasi tentang Hyojin. Mulai dari tinggi badan, hobi, bahkan dirinya tidak jijik ketika memulung bekas minuman Hyojin agar bisa mengetahui minuman favoritnya. Pokoknya totalitas banget geng. 운동은 농구. 농구까지 잘하면 인기 엄청 많을 것 같은데. 사이즈는 280. 좋아하는 음료는 데미소다. 오렌지맛. Ketika jam pelajaran, Bora melihat Hyojin yang terluka saat sedang berolahraga. Bora kemudian berakting agar bisa ke UKS. Tentunya hal itu ia lakukan hanyalah untuk mengulik kepribadian Hyojin. Cuplikan. Saat di UKS, Hyojin ternyata tidak sendirian. Dirinya ditemani sahabatnya yang bernama Wonho. Bora yang terlalu fokus dengan Hyojin sampai-sampai tidak sadar ketika diceluk oleh Pak Dokter. Untungnya Bora jago acting guys.
이거 먹고 좀 쉬었다 가. 감사합니다. 아, 배가 아프구나. 네. 다음. Pas disuruh istirahat, Bora malah nguping pembicaraan Hyojin dan Wonho. Hayo mau gimana lagi, kan niat awalnya emang begitu. Di situ Bora hampir aja ketahuan guys, tapi untungnya Bora sempat bersembunyi. 정적인 목소리? Dari hasil investigasinya itu, Bora mengetahui bahwa Hyojin akan mengikuti Wonho masuk di klub penyiaran. Kemudian terlihat audisi untuk masuk di klub penyiaran. Entah gimana konsepnya, geng. Di sini saya bingung. Ketika jatah Bora untuk melakukan audisi, Bora malah menunjukkan bakatnya dalam taijutsu. Kudune kan nek audisi penyiaran ki tes vokal atau dubbing. Wow. Lah iki kok malah kungfu. Mbuh mumet rasa dipikir sik jelas intine film iki seru. Kalian wajib banget nonton film aslinya, guys. Setelah Bora menunjukkan bakatnya, tibalah giliran Hyojin untuk menunjukkan bakatnya. Tapi 미션 기권하겠습니다. 친구들을 위해. Tapi nih sayang seribu sayang, Hyojin malah mengundurkan diri. Singkat cerita, dengan muka yang plonga-plongo, akhirnya Bora berhasil masuk di klub penyiaran. Ya tahu sendiri kan guys, niat Bora masuk ke situ kan untuk Hyojin. Malah Hyojin mengundurkan diri. Tapi ternyata Bora memiliki rencana B. Dirinya kemudian berencana mendekati Wonho. Sudah pasti hal itu ia lakukan agar bisa mendapat informasi tentang Hyojin. 승전대 잘 지내보자. Saat akan kembali ke kelas, si Bora melihat Hyojin sedang menggunakan telepon umum. Kalian juga sudah pasti tahu apa yang akan Bora lakukan. 012 Belum sempat Bora melihat nomor terakhir Hyojin, Wonho tiba-tiba datang dan menutup vision dari Bora. Jengkel banget pasti. WK. Kemudian di malam harinya, bermodalkan nomor yang tidak lengkap dan buku telepon daerah yang ia bawa, Bora pun berusaha menghubungi Hyojin. 나갑니다. 이 집 아니야. 예. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Bora berhasil menghubungi Hyojin. Agar tidak ketahuan, Bora menyamar menjadi seorang operator lembaga survei. Agar tidak ketahuan, Bora menyamar menjadi operator lembaga survei. Awalnya sih mulus-mulus saja. Bora berhasil mengetahui musik favorit Hyojin, tapi pas Bora tanya nomor penyertaannya, kok jawabannya 삐 소리가 나면 삐삐 번호를 불러주세요. 나 보라? Just for information why guys, nomor penyertaan adalah nomor yang terhubung di sebuah alat yang bernama pager. Alat ini sejenis alat telekomunikasi pada zamannya. Jadi kalau ada yang ingin menghubungi kita pakai telepon umum atau telepon rumah, alat ini akan berbunyi kayak alarm. Begitu. Singkat cerita, ketika di klub penyiaran, Bora digoda oleh Wonho yang mengetahui bahwa yang mencari Hyojin tempo hari adalah Bora. Karena sebenarnya yang mengangkat panggilan waktu itu bukanlah Hyojin, melainkan Wonho itu sendiri. Karena gengsi dong, Bora pun berusaha mengelak dari kenyataan itu. Tapi ya karena Bora nggak pandai berbohong, akhirnya ketahuan juga. Karena sudah ketahuan, Bora kemudian meminta Wonho untuk merahasiakan hal itu. Tapi respon Wonho malah mengejutkan. Dirinya dengan sukarela mau membantu Bora dengan syarat Bora harus mengambilkan sebuah film yang ada di tempat usaha milik orang tuanya. Just for information guys, jadi orang tua Bora ini memiliki usaha jual beli dan penyewaan kaset guys. Kemudian terlihat di lain hari, Bora sedang mengambil film yang dipesan oleh Wonho. Tahu nggak? Ternyata itu adalah film dewasa, geng. Dan apesnya lagi, nggak disangka hari itu di kelasnya sedang diadakan razia. Bora yang membawa kaset dewasa pun tentunya panik dong. 이대로 되는 겨? Bak sudah jatuh tertimpa tangga. Kalau yang lain sih normal ya, tapi ini Bora aduh malunya bukan main sih. WK.
Dan tanpa rasa bersalah sedikit pun, tak lama kemudian datanglah Wonho yang dengan enteng ngambil tuh film. 부셔버릴 거야. Singkat cerita, suatu hari pas Bora jagain toko orang tuanya, Bora kedatangan tamu yang istimewa nih guys. Untuk berterima kasih kepada Bora dan menepati janjinya, hari itu Wonho mengajak Hyujin pergi menyewa kaset di sana. Selain itu, karena Hyujin mendaftarkan jadi member, otomatis Bora juga mendapatkan apa yang ia cari. Lalu suatu hari, Bora mendapat tugas sebagai anggota klub penyiaran. Dirinya bersama Wonho bertugas membuat dokumentasi di festival yang diadakan oleh Angkatan Udara saat itu. Bukannya fokus pada pekerjaannya, perhatian Bora malah teralihkan kepada Hyujin. Spontan, Bora menghayal dan menanyakan beberapa hal pribadi kesukaan Hyujin. Wonho yang tidak menyadari hal itu dengan pedenya menjawab semua pernyataan yang diajukan oleh Bora. 영화는? 하마겟돈. 영화. 역시. 야. Lalu Wonho kemudian menugaskan Bora untuk gantian mengambil gambar karena mungkin dirinya kebelet pipis. Tapi setelah Wonho pergi, Bora malah menggunakan kamera itu buat mantau si Hyujin. Pas lagi asik mantau, tiba-tiba Nah loh, sepertinya Bora mulai terkena genjutsu dari Wonho guys. Sepulang dari festival itu, mereka mampir ke time zone untuk bersenang-senang tentunya. Dan tiba-tiba ada si gendut datang yang memberitai bahwa ada perkelahian di luar. Ternyata saat itu Hyujin sedang bermasalah dengan seorang laki-laki. Singkatnya, laki-laki itu menyukai gadis yang ini, tapi gadis ini menyukai Hyujin. Merasa wanita idamannya direbut oleh Hyujin, pria itu pun tidak terima dan berniat untuk menghajar Hyujin. Tapi ketika pria itu ingin menghajar Hyujin, mereka bertiga pun kemudian ngacir karena kalau diladeni sebenarnya mereka pasti kalah guys. Sek penting kan wani dhisik, kalah menang pikir carry anjas. Beruntung saat itu ada polisi yang sedang bertugas dan mereka pun segera memanfaatkan keadaan itu. Akibat kejadian tadi, kaki Bora pun terluka. Tapi setiap musibah pasti ada hikmahnya ya ndak bre. Di lain hari sepulang sekolah, si Bora tiba-tiba didatangi oleh Hyujin yang berniat untuk mengantarkan Bora pulang. Ihir mulai respect si Hyujin nampaknya bermisah. Tapi pas sudah mau sampai rumah, panteknya ternyata si Hyujin baru pertama kali menggunakan sepeda motor. Alhasil dirinya pun hanya bisa pasrah digonceng oleh Hyujin. Alhamdulillahnya Dek Bora masih diberi umur panjang karena ternyata motor mereka mogok guys. Di momen itu Hyujin juga bertanya kepada Bora kenapa dirinya sangat antusias kepadanya. Si Bora spontan menjawab, akan ada orang yang sedih jika kau terluka. Cuaks. Hyujin yang kepedean malah mengira bahwa Bora menyukainya. Padahal kan Bora jujur, kalau Hyujin terluka nanti sahabatnya Yudu pastinya sedih. Singkat cerita, karena motor mereka mogok, alhasil mereka pun karena seharian belum makan, cacing-cacing gemoy Bora pun pada demo nih guys. Kemudian mereka mampir ke masakan Padang. Tak disangka ternyata Wonho bekerja paruh waktu di restoran tersebut. Bora yang sepertinya sudah kena semar mesem dari Wonho terlihat canggung. Terlebih lagi sebenarnya hari itu Bora ada jadwal di klub penyiaran bersama Wonho, tapi dirinya malah tidak datang hari itu. 손 씻고 올게. 앉아 있어. 혹시 기다렸어? Pas lagi enak-enak nguntal, si Hyujin malah menyatakan perasaannya kepada Bora. Nah lo, keselek kan? Karena nggak mau salah paham, si Bora kemudian mengatakan hal-hal jelek tentang dirinya, berharap Hyujin berubah pikiran. Tapi malah Hyujin semakin tertarik kepadanya. 나 진짜 짱 많이 먹는다? 나 피자 2판 먹어. 감당 안 될걸? 이거 봐라? 기름 보이지? 나 이거 이틀째 안 까먹은 거야. 나 방구랑 학교종이 땡땡땡도 쳐!
Terlihat dirinya sangat kebingungan dengan situasi itu. Niatan mau membantu temannya buat dapetin Hyujin, malah Hyujin suka kepadanya. Kalau begini kan bisa-bisa Yodo salah paham kepadanya dan persahabatan mereka rusak. Wow, bagaimanakah kelanjutan drama ini? Saya lanjut di part 2 ya guys. 미안. 너 먼저 갈게. Setelah meninggalkan Hyujin yang kepedean, tiba-tiba datanglah Wonho. Karena perhatian yang Wonho berikan, mulailah muncul benih-benih asmara di dalam hati Bora. Meskipun Bora sendiri terlihat belum yakin dengan perasaannya. Dan di sini Wonho bertanya perihal kedekatan Bora dengan Hyujin. Nampaknya Wonho cemburu, tapi stay cool pemirsa. 간다. Bora kemudian menceritakan semua yang terjadi kepada Yeondu. Dirinya juga tanpa ragu mengatakan bahwa dirinya juga sedang jatuh hati kepada Wonho. 아니야. 여긴 내가 해결할게. Suatu hari, sekolahan mereka mengadakan karya wisata. Di sana, Bora menemukan penjual jus murbei yang baik untuk kesehatan. Kemudian, dirinya berencana membeli jus itu untuk Yeondu. Tapi pas mau bayar, kok duitnya ternyata kurang. Di saat bersamaan muncullah Hyujin yang menggoda Bora. 넌 학교 종이 땡땡땡 광고로 들려주는 거야? Salting dong si Bora, apalagi di samping Hyujin ada Wonho. Spontan Bora membawa Hyujin ke tempat lain. Tanpa Bora sadari, ternyata Wonho yang memperhatikan hal itu sepertinya cemburu. 너 까불지 마. 게 있어? 너 귓구녕 막힌겨? 어? 뭐 왜? 그러니까 칼이 들어오는 한이 있어도 절대 너랑 안 사겨. 알았어? Malam harinya layaknya bocah wajar, mereka pun mengadakan pesta Homer. Karena mereka nggak kuat nguntal Homer murnian, jus murbei milik Bora pun harus menjadi tumbal. 먹고 싶어. 알았어. 좋지지도 않아. 심장에 들어온다. Meskipun awalnya terlihat nggak ikhlas, tapi akhirnya Bora dewe minum paling akeh guys. Tak lama kemudian mereka mendengar suara kerusuk-kerusuk yang ternyata itu adalah teman mereka sedang mencuri Homer yang masih tersisa. Jengkel persediaan Homernya dicuri, Bora kemudian berniat melabrak temannya itu. 문 열어. 거기 아니고. Namanya wong lagi mabuk, niatan mau ngelabrak maling, malah dirinya nyasar ke kamar Ayang. Lalu datanglah Pak Guru, spontan Wonho langsung mengajak Bora bersembunyi. 얼마나 고다냐? 어? 하루 종일 절 돌았는데. Paginya mereka pun mendapat hukuman. Tiba-tiba Wonho datang, kemudian memberikan madu kepada Bora. Selain untuk mengurangi rasa pusing, mungkin sebagai bonus karena ciuman semalam. Cuaks. 안녕하세요. 들어오고 지금 저러고 있잖아. 빨리 자야지. 그래 놀아. 놀긴 뭘 놀아. 우리 없어. Singkat cerita, Wonho pun mulai memberanikan diri untuk ngapeli Bora. Sayangnya pas di momen tersebut ada orang ketiga. Sebenarnya Wonho sangat tidak keberatan dengan hal itu, tapi malah Bora sendiri yang kelihatannya merasa terganggu. Setelah mengusir adiknya, mereka kemudian bucin bersama. Lalu Wonho mengajak Bora pergi ke rumah lamanya. Di tempat itulah kedekatan mereka menjadi semakin hangat. Cie. 아, 너 놀리냐 진짜. 이씨. 예뻐. Just for information why guys, ternyata dulunya Wonho tinggal di tempat itu. Tapi setelah keluarganya berpisah, Wonho kemudian tinggal di Selandia Baru bersama ibu dan adiknya. Ketika mengantar Bora pulang, si Bora yang dimabuk asmara spontan mengajak Wonho untuk pergi ke bioskop. Dan dengan senang hati Wonho pun 보라야.
Seakan hidup di surga, itulah yang Bora rasakan saat ini. Tak lupa ia pun berbagi kebahagiaan itu kepada sohibnya. Seperti kalian kalau lagi jatuh cinta, hal-hal mudah pun terasa ribet. Kebiasaan kita pun jadi serasa aneh. Begitupun dengan Bora, dirinya yang sebenarnya tomboy, terlihat sangat jengkel dengan outfit yang dia miliki. Tidak ingin menyia-nyiakan momen mereka nanti, Bora kemudian pergi membeli gaun di toko Kang Supri. Sepulang dari sana, Bora dibegal Hyujin yang mengajak beli es krim. Ketika Hyujin pengen sok sweet, cie. Dan just for information meneh wae guys, sebenarnya Wonho sudah resign dari rumah makan Padang dan sekarang kerja di kedai es krim ini, gang. Lalu muncullah Yeondu di sana. Namanya Besti, mereka pun kemudian melepas rindu, tentunya dengan ciri khas wong wedok. Singkat cerita, Bora dan Yeondu kemudian meninggalkan tempat itu dan melakukan rutinitas wajib wanita selanjutnya. Di sini Bora terkejut karena ternyata nih guys, setelah mendengarkan kembali cerita dari Yeondu, ternyata Hyujin laki-laki yang ia idam-idamkan bukanlah Hyujin yang Bora kenal. Ternyata Hyujin yang dimaksud adalah Wonho guys. Jadi ceritanya, Hyujin dan Wonho kan sahabat baik sama kayak Bora dan Yeondu. Saat itu, Hyujin meminjamkan bajunya kepada Wonho yang baru tiba di Korea. Terlebih lagi karena saat itu Wonho akan mendaftar di sekolah mereka saat ini. Sepulang dari daftar sekolah itu, si Wonho mampir ke tokonya Yeondu. Nah, pas Yeondu ngelihat Wonho yang saat itu memakai baju Hyujin, ia pun salah paham dan mengira bahwa namanya adalah Hyujin. Dan di sini Yeondu belum sadar bahwa sekarang Bora juga menaruh perasaan yang sama kepada Wonho. Begitu juga dengan Wonho yang sudah sangat sayang kepada Bora. Sebenarnya Bora ingin berterus terang kepada Yeondu, tapi ketika Bora melihat bekas pengobatan yang sudah Yeondu lalui, dirinya kemudian berubah pikiran. 나 할 말 있어. 할 말? 뭔데? Surga bagi Bora seketika lenyap. Demi sahabatnya, dirinya rela mengubur perasaannya itu. Bahkan di hari yang sangat ia nantikan, dirinya menyuruh Yeondu untuk datang menggantikannya menemui Wonho. 무슨 일인데? 맞지? 보라가 급한 일이 생겼는데 연락할 방법... 저기... Sepulang dari kencan itu, Yeondu bercerita kepada Bora tentang kemesraan mereka, tanpa ia sadari bahwa Bora sedang mengorbankan perasaannya demi persahabatan mereka. Kemudian pagar milik Bora pun berbunyi. 이쪽으로 전화해줘. Di tengah malamnya, Bora nggak bisa berhenti memikirkan pesan suara dari Wonho. Ia kemudian menghubungi Wonho melalui wartel di dekat rumahnya. Di sini, hal sok sweet yang sangat diidam-idamkan oleh wong wadon pun terjadi. Dalam panggilan itu, Wonho menyuruh Bora untuk menghitung 1 sampai 10. Tapi karena wong wadon sama aja nggak peka, 하나, 둘, 셋, 넷. 빨라 천천히. malah ngitungnya kaya wong kesurupan. Kemudian ketika Wonho menyuruh Bora untuk memelankan tempo hitungannya, tiba-tiba malam itu pun menjadi malam yang sok sweet lagi buat mereka. Di tengah guyuran hujan yang cie-cie, Wonho berniat menyatakan perasaannya kepada Bora. Tapi belum sempat Wonho mengungkapkannya, Bora berkata, 오해하게 했다면 미안. 난 너를 그렇게 생각한 적 없는데. Malam yang cie-cie itu pun seketika berubah. Sambil menahan luka di hatinya, ia pun membuang surat yang sudah ia siapkan untuk Bora. 나야 은호. 얼굴 보면 말 못할 것 같아. Sebenarnya, selain mau nembak Bora, Wonho saat itu juga berencana pamit karena dirinya harus kembali ke Selandia Baru. Tapi karena semua sudah berakhir, ya sudahlah. Singkat cerita,
Setelah kejadian itu, sikap Bora pun berubah. Terlihat Bora mulai menjauhi Wonho, tentunya agar sahabatnya itu bisa dekat dengannya. Kemudian suatu hari, mereka berempat pergi liburan bersama. Di wahana itu, kedekatan Bora dengan Hyujin terlihat sangat mencolok, yang tentunya membuat Wonho cemburu. Saat itu, Yeondu juga berusaha mendapatkan perhatian Wonho. Tapi meskipun sudah berusaha sekuat jiwa dan raga, perhatian Wonho selalu terpusat kepada Bora. Yeondu sebenarnya sudah mulai mengerti jikalau Wonho menyukai Bora. Tapi karena Bora tidak menunjukkan respon kepada Wonho, jadi Yeondu kurang memperdulikan hal itu. Tak lama kemudian, Yeondu memberikan kode kepada Bora, tentunya agar dirinya bisa berduaan dengan Wonho. Tanpa berat hati dan pamrih sedikit pun, Bora kemudian mengajak Hyujin untuk pergi bersamanya. 나 여기서 기다릴게. 응, 롤러코스터 타러 가. 뭐야, 이게 좋았다. Melihat Bora pergi bersama Hyujin, pastinya si Wonho cemburu dong. Pas Yeondu mengajakin Wonho untuk pergi berduaan, ternyata Wonho menolaknya, kemudian memilih untuk menyusul Dek Bora. 미안한데 이겼다, 그치? Ternyata selain ingin menemani Bora, Wonho berniat mengutarakan isi hatinya yang sempat tertunda. Padahal sebenarnya guys, Wonho ini takut ketinggian. Tapi demi Dek Bora, istilah KT jangankan cuma ketinggian, lautan pun akan diseberangi demi Dek Bora. Cuaks. 보라, 같이 쓰려고. 나보라, 좋아한다. Di sisi lain, akhirnya Yeondu tahu jika mereka saling mencintai, dan akhirnya salah paham pun terjadi. Di sini sebenarnya Bora mencoba meluruskan hal itu, tapi Yeondu tetap keras kepala dan terus memojokkan Bora karena tidak mau berterus terang kepadanya. Padahal Bora melakukan hal itu semua untuk menjaga persahabatan mereka. 너가 걔 얼마나 좋아했는지 얼마나 보고 싶어했는지 내가 다 상황 이렇게 만든 거 너잖아. 내 마음 하나 때문에 걔 하나 때문에 우리 사이를. Ketika di rumahnya masing-masing, Bora saat itu masih berusaha untuk menghubungi Yeondu. Sedangkan Yeondu terlihat sedang membaca email dari Bora yang belum sempat ia buka. Setelah membaca pesan itu, akhirnya Yeondu sadar bahwa dirinya telah salah menilai Bora. 내 마음속 1순위는 늘. Ketika di sekolahan, ia kemudian menghampiri Wonho yang saat itu sedang berkemas karena hari itu adalah hari terakhir ia berada di sana. Yeondu kemudian menjelaskan hal yang sebenarnya kepada Wonho, dan dari situ akhirnya Wonho tahu jika Bora memiliki perasaan yang sama kepadanya. Malam harinya ketika Wonho sedang berkemas, dirinya kemudian berniat untuk menemui Bora kembali dan menunaikan tugas yang seharusnya ia lakukan agar tidak ada penyesalan di akhir hayatnya. Cuaks. Di sisi lain, Bora yang baru saja tiba di rumahnya terkejut melihat adiknya yang jatuh sakit. Tak lama kemudian sampailah Wonho di kediaman Bora. Dirinya terus-terusan memanggil Bora, berharap Bora keluar menemuinya. Tanpa ia sadari, sebenarnya Bora sedang di rumah sakit menjaga adiknya. 나보라. Paginya saat di sekolahan, tiba-tiba Yeondu 내가 거의 다 왔어. secepatnya Bora berusaha membawa Yeondu ke UKS. Tapi 바보라 이 바보야. 내려줘 나 멀쩡해. 수술한 거 잊었냐? 연두야 너 괜찮아? 아 연기야 나 죽을 뻔해. ternyata Yeondu hanya berpura-pura. Ia melakukan hal itu agar Bora bisa membolos dan mengejar Wonho yang akan berangkat hari itu. Karena sudah mendapat motivasi dari sahabatnya, tentunya Bora sangat semangat dong. Ia kemudian segera menyusul Wonho, diantar oleh Bang Hyujin yang nampaknya kurang ikhlas karena hanya menjadi kang ojek. 주인공인데 운전기사 노릇이라니. Sampainya di stasiun,
Hampir saja Bora tidak ketemu dengan Wonho. Tapi kalau Bora nggak ketemu dengan Wonho, tentunya penonton kecewa dong. Alhasil, drama bucin yang sesungguhnya pun terjadi. 미안해, 은하야. 나 너무 많이 먹어서 미안해. 좋아한다고. Setelah mereka sudah resmi saling menyatakan perasaannya, Wonho pun akhirnya tetap pergi ke Selandia Baru. Tapi sebelum pergi, dengan muka tegar ia meyakinkan Bora agar menunggunya karena ia berjanji akan segera kembali untuk dirinya. Dan setelah itu mereka pun singkat cerita, meskipun sekarang LDRan, Bora dan Wonho terus berbagi kabar setiap hari. Hari-hari yang sangat berat bagi pejuang cinta. Dan tidak sedikit orang yang gagal karena LDRan, termasuk saya, cuaks! Singkatnya, mereka berencana setelah lulus nanti, mereka akan meneruskan pendidikannya di universitas yang sama. Agar bisa masuk ke universitas itu, Bora pun belajar sangat giat. Namanya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Hari itu, Bora mendapatkan pemberitahuan bahwa ia berhasil masuk ke universitas yang mereka impikan. Singkat cerita, Bora pun sudah menjadi mahasiswa di sana. Tapi sangat disayangkan, ternyata ia tidak bisa menemukan Wonho di sana. Ditambah lagi, semenjak hari itu, Wonho sudah tidak pernah membalas pesan dari Bora. Waktu pun berjalan sangat cepat. Bora yang sudah lelah menunggu, kemudian memutuskan untuk membuka hatinya. Tapi sayang seribu sayang, ketika berjumpa dengan pria yang dikenalkan oleh temannya, ternyata pria itu memiliki nama yang sama persis dengan Wonho. Alhasil Bora pun 보라, 이름 참 예쁘신 운호라고 해요. 정운호. 보라 씨. Lalu dirinya dengan sisa-sisa harapan yang ia miliki kembali mencoba menghubungi Wonho. Dan kali ini terlihat dirinya sedang mengutarakan ungkapan kekecewaannya yang begitu menyentuh hati. Karena mirip dengan saya anjir. 나는 너 안 보고 싶거든. 너 안 기다려. 나 그냥 너 죽었. Hari demi hari pun berlalu. Kenangan yang ingin Bora lupakan malah selalu membayanginya sampai kini Bora telah dewasa. Dan kita pun dibawa kembali di masa sekarang. Bora yang saat itu sedang melihat isi paket itu tak sengaja menemukan sebuah undangan. Ketika Bora mendatangi tempat itu, ternyata itu adalah pameran yang sudah dibuatkan khusus untuk Bora. Pasti kalian mengira bahwa Wonho lah yang menyiapkannya kan guys. Ternyata orang dibalik semua itu adalah Joseph, adik dari Wonho. Kemudian Joseph pun bercerita kepada Bora mengenai kenangannya bersama Wonho. Dirinya yang dulu masih kecil sangat membenci Bora karena Wonho selalu berkata bahwa ia ingin segera kembali ke Korea untuk menemui Bora. Dirinya selalu merasa bahwa Wonho lebih mementingkan Bora. Oleh sebab itu Joseph dulu sangat membenci Bora. Ditambah lagi ternyata Wonho telah meninggal dunia guys. Dan suatu hari ketika membereskan kamar kakaknya, Joseph menemukan sebuah dokumentasi yang Wonho buat. Setelah melihat isi dokumentasi itu, Joseph sadar betapa indahnya kekuatan cinta. Cuaks! Di akhir film terlihat Bora sedang mengenang semua kenangan mereka. Dan walaupun pada akhirnya Bora bisa disebut korban ghosting, tapi Bora sangat bahagia. Mungkin karena nasibnya tidak sama dengan saya, di ghosting karena ditinggal rabi. Cuaks! Hal yang bisa kita kutip dari film ini, indahnya sebuah ikatan percintaan yang sebenarnya tidak akan terhalang oleh apapun. Terutama jarak dan waktu bukan alasan untuk menodai kasih sayang itu sendiri. Gila bijak bet deh gue. Saya Fajar undur diri. Bye yang di sana. Fuck you.